Jadi menjaga kelembapannya itu sampai kurang lebih 7 hari. Kalau ini kita garansi uang kembali jika sayur sama buah bapak dalam 7 hari itu busuk. Oh gitu? Iya, Wah, kita bergaransi. gokil. Jadi kita akan tes apakah benar dia akan tahan selama 7 hari. Oke, jadi sekarang tanggal 9 Desember, hari Rabu, tahun 2020. Sekarang udah tanggal 16 Desember, jam 12 siang. Jadi benar-benar 7 hari pas. Kita mau lihat sayur kita. Kulkas udah agak terisi. Gokil, kok bisa gini ya? Aneh banget. What's up my friends? Bagian Nutiran Oke Gazikos di My Daily Vlog. Gimana kabar kalian semua? Selamat datang di Daily Vlog terbaru aku. Nah, kemarin di video yang mukbang di restoran-restoran di mall, ada yang komen dan bisa dibilang beberapa gitu ya, nggak cuma satu. Bang, jangan makan mulu, kita bosen nontonnya yang lain kek. Oke, aku mendengarkan kalian selalu. Kapan sih aku nggak pernah dengerin kalian? Jadi aku sekarang menuruti request kalian tersebut. Kita vlog receh lagi. Nah, karena kegiatan sehari-hari Daily Vlog itu banyak yang receh. Salah satunya adalah sekarang kita mau belanja kulkas. Nah, kalian temenin aku. Kita akan mencari the best kulkas in Indonesia gitu ya. Karena aku sekarang butuh kulkas. Kenapa? Jadi kulkas yang lama bisa dibilang udah out of order, tidak berfungsi. Sehingga aku mau langsung beli kulkas yang oke gitu ya. Karena kan kalian tahu aku suka masak kan. Jadi aku butuh kulkas yang bisa menyimpan bahan makanan tuh mantap, fresh terus. Aku mau tanya dulu nih sama pakar expert di anggota keluarga aku yang pernah punya bisnis catering. Ya kan Dan? Jago masak. Dan udah sering nyobain banyak merek barang. Entar kulkas, kompor, penggorengan, apalah itu. Ya itu adalah Eyang aku, Eyang Putri. Nah, dia lagi berjemur, ayo kita samperin. Let's go. Nah, aku udah sama Eyang Putri nih. Eyangku, kenapa aku dulu manggilnya itu Eyangku? Padahal kan harusnya orang Jawa Eyang Putri ya. Nah, karena Eyang Putri itu banyak. Kalau Eyangku itu cuma satu, Eyangnya apa? Karena Eyangku ini, Eyang Putri ini, dia berapa bersaudara? 11. 11. Bayangin kalau misalkan aku ada acara, misalkan acara Natal atau Tahun Baru gitu, aku ketemu 11 eyang-eyang. Bahkan suami istri jadi 22 eyang-eyang. Yang eyangnya aku yang mana gitu. Sehingga waktu itu aku nyarinya begini. Eyangku, eyangku. Jadi eyangku ini dulu adalah chef. Dia masak, jago masak dan guru masak, dan juga dia punya bisnis catering. Namanya apa cateringnya? S2 Catering. S2 Catering. Nah itu kliennya bisa dibilang udah banyak banget pada masanya. Dia orderannya sampai mana ya? Tangerang, Guto ya? Kedutaan Guto Institute. Guto Institute itu kedutaan apa? Enggak, itu lembaga kebudayaan. Oke, Perancis. Prancis. Oke, terus apa lagi? Itali, Jerman. Pokoknya bisa dibilang udah banyak yang tahu lah kedutaan-kedutaan gitu, dan Guto Institute. Dan punya barang banyak banget ya. Kalian bisa lihat nih, kita juga lagi beres-beres. Itu aja kalau kalian lihat tuh ada kuali. Karena memang Eyang ini udah ngerti lah. Kira-kira Eyang, aku kan mau beli kulkas nih. Eyang rekomen merek apa? Kalau beli kulkas, mendingan kulkas Electrolux. Soalnya Electrolux itu tahan untuk menyimpan barang-barang seperti ikan, daging itu agak lama. Oh gitu ya? Tidak frozen, jadi tidak mengubah, esnya itu tidak mengubah. Jadi aku pakai itu karena aku kan nggak bisa tiap hari belanja. Bener. Jadi aku belanjanya kalau sudah kosong. Aku ngerti maksudnya Eyang. Jadi poin pertama adalah udah pernah punya ya Electrolux, dan dia kalau nyimpan makanan awet. Kulkas freezernya nggak ada biang es. Hemat listrik gak? Hemat listrik ya, semua kulkas sama aja. Semua kulkas sampai sama ya listriknya ya? Cuman kulkas ini itu awet. Awet ya? Nggak rusak-rusak. Nggak rusak-rusak, badak gitu ya? Tapi emang sih ada beberapa banyak di sini barang. Kan Eyang itu udah catering dari tahun berapa Yang? Aku masih umur berapa? Belum lahir kan? Belum lahir. Jadi hampir 28-29 tahun yang lalu Eyang tuh udah catering, dan bayangin banyak di sini juga barang-barang yang merek-merek yang tadi disebutin masih ada gitu dan masih berfungsi. Jadi yaudah kalau gitu sekarang kita mau ke Electronic City. Kita coba lihat kulkas yang merek lain juga, kita bandingin sama yang rekomennya Eyang. Kalau aku sih jujur memang dari dulu percaya sama Eyang gitu. Dia kalau ngomong apa kayaknya itu yang terbaik dan terbijak. Makanya aku juga suka masak. Aku bikin channel masak tuh gara-gara belajar sama Eyang, ya kan? Dulu waktu aku kecil, misalkan pulang sekolah terus bantu aduk-aduk, potong-potong, sampai akhirnya bisa masak sendiri. Masaknya dari telur gitu. Dan pokoknya semuanya kalau tentang masak nih yang ngajarin aku. Oke, kalau gitu kita langsung ke Electronic City. Makasih Eyang, aku pergi dulu. Dah, udah teman-teman, let's go. Oke, kita sekarang OTW. Aku mau ke Electronic City yang ada di Jakarta Selatan. Dan aku ditemenin sama Nadia. Halo Beb. Halo. Oke, kamu nemenin aku beli kulkas ya? Iya.
Buat aku ya. Iya buat kamu deh. Kan kalau misalkan nanti kita menikah kan itu kulkas kita pakai berdua. Oke. Menikah nggak? Iya. Lamaran aku diterima guys. Kamu barusan menerima lamaran pernikahan aku loh. Bisa. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke guys, kita udah sampai nih di Electronic City tuh. Kalau gitu kita langsung aja masuk, kita tanya-tanya sama sales yang ada di sini tentang kulkas yang kita mau beli. Apakah bener yang kata yang aku tadi bilang bahwa itu yang salah satu yang oke. Aku juga belum pernah cek nih, belum pernah lihat-lihat review-review di sini. Jadi aku butuh bantuan di salesnya gitu. Let's go. Jadi aku nyari kulkas yang bisa dibilang gede. Kapasitasnya mungkin 50 something liter. 500-an ya Pak ya? 500 maksudnya. Tuh aku aja sampai nggak ngerti kapasitas kulkas tuh yang gede berapa guys. Jadi aku dibantu sama mbaknya. Siapa namanya mbak? Dengan Kanya. Oh mbak Kanya. Ayo kita ke tempat yang kulkas-kulkas. Kan di sini yang saya sarankan Bapak kan kalau untuk cari kulkas pribadi kan untuk menyimpan sayur sama buah tuh yang lama dong pastinya. Nah, aku justru itu aku tadi dikasih tahu sama nenek aku. Jadi katanya kalau Electrolux tuh nyimpen buah sama sayur tuh daging tuh lama ya? Iya, jadi gini, contohnya seperti ini Kak. Ini tuh kapasitas 540 liter. 540 liter? Iya, untuk Gede biasa ya, 500-an lah kurang lebih ya Bapak ya. Ini kita ada banyak warna sih Pak, coba Oke. kita lihat sensenya dulu. Boleh. Nah, ini kenapa dibilang lemari paling lama menyimpan sayur dan buah sampai maksimal 7 hari. Kenapa tuh? Karena kita sudah ada ini Pak, vessel crispernya. Oh. Jadi menjaga kelembapannya itu sampai kurang lebih 7 hari. Oh, gitu. Dan itu sudah masuk rekor muri Pak. Oh gitu. Ini kalau Bapak nggak percaya kita lihat tadi ininya Pak. Ini untuk piagam. Widih. Untuk kulkas rekor muri. Ini salah satunya kulkas yang sudah masuk rekor muri loh Pak. Yang lain nggak ada yang masuk rekor muri kayak gini? Belum, karena mereka hanya kapasitas cuma 2-3 hari aja. Oh gitu. Ya, dari segi listrik pun kita juga paling sedikit Pak. Itu kurang lebih 65 wattan. Kurang lebih 65 watt. Itu kecil banget sih. Iya, kecil. Karena kan kita hitungannya per kWh. Oke. Dan dari sistem dinginnya kita 360 derajat sistem dinginnya. Oh, jadi tercover semua gitu ya. Betul. Kalau ini kita garansi uang kembali jika sayur sama buah Bapak dalam 7 hari itu busuk. Oh gitu. Iya, Wah. kita bergaransi. Gokil. Jadi ini kalau misalkan saya masukin sayur, buah sama misalkan kayak daun seledri, Iya. itu 7 hari dijamin. 7 hari, iya. Kalau busuk uangnya kembali. Garansi uang kembali. Satu-satunya kulkas yang bergaransi uang kembali. Gokil untuk sih. Electrolux. Merek kompetitor yang selain ini pilihannya ada apa? Ada Selain LG, ada Hah? Samsung. Ini Harga LG. lebih murah juga, Betul, LG. ini harga sama. Samsung pun juga sama. Harga memang lebih murah Pak, tapi kualitas pasti harga mempengaruhi ya Pak ya. lebih murah lagi. Betul, karena di kapasitas kurang lebih di angka 380. Oke, lebih kecil ya. Kalau warna yang tadi kan aku naksir tuh sama Electrolux karena jujur aku suka masak. Kalau Mbak tahu, aku suka bikin cooking vlog. Iya. Nah, kalau syuting cooking vlog tuh kan maunya bahan kita kan lama ya. Betul Pak. Nggak sekali-sekali beli ke pasar. Iya. Tapi warnanya ada pilihan apa aja tuh? Aku naksir sih kebetulan sama itu. Yang untuk seri itu kita ada warna gold sama Gold. warna silver. Widih. Sama hitam. Jadi ada 3 warna. Ada gold, silver, sama hitam. Kamu suka yang warna hitam ya? Coba kita lihat yuk. Lebih mewah sih Kak dia dulu sih. Oh iya ya, dia bisa ngaca ya sayang. Itu dia. Keren ya. Mau ngambil makanan ngaca dulu. Dan kalau misalkan warna hitam nih masuk sama warna interior apa aja. Apalagi kita punya perabotan dan furniture banyak yang warna hitam ya. Ini kayaknya kita mau ambil ini. Dan harganya setiap warna beda atau sama? Kalau untuk setiap warna berbeda Pak. Oke. Nah, kebetulan warna hitam ini dari harga 15.779 kita lagi ada promo jadi 13.499. Jadi kesimpulan yang aku dapatkan dari merek-merek kompetitor, dia yang paling krusial dan paling utama bener kata Eyang aku, 7 hari sayur dan buah tuh masih seger. Itu sih yang top banget. Maksudnya kita kan belanja ke pasar kalau bisa jangan setiap hari gitu ya sayang ya. Kita belanja ke pasar kalau bisa sekali, belinya agak banyak tapi itu awet sampai lama tuh ya. Jadi kita pengen sih kalau bisa sebagai anak muda atau sebagai mungkin yang nonton ada yang mamah-mamah, papah-papah atau eyang-eyang juga. Kalau bisa kita belanja kan nggak usah sering-sering, tapi makanan kita yang kita belanjain tuh masih awet. Dan itu nggak ditemukan di yang kompetitor. Apalagi yang kompetitor juga tadi Simbanya kasih lihat kan, ini kriet-kriet dan listriknya juga lebih boros katanya. Dan yang lain kulkasnya belum ada ini. Ini sih gokil sih. Murih. Masih worth it sih menurut aku. Keren soal yang warna hitam. Bayar listrik hanya 1.500-an per hari.
Berarti sebulan kali 30 berapa sayang? Hah? 40 1.500 kali 30 45.000. Matematika aku bener. 1.500 kali 30. Iya, Iya. 45.000 ya? Iya. Per bulan kita cuma listrik 45.000 nih. Kamu sebagai yang suka masak naksir nggak sayang? Iya. Naksir ya? Iya. Dan lega gitu luas. Kita bisa taruh makanannya Danger nih. Anjing aku kan Pokoknya harus lega. anjing aku kan makannya daging fresh. Jadi kalau lega gini kita bisa taruh makanan Danger, bisa taruh daging buat kita masak. Terus ini banyak slot-slotnya gitu. Ini bisa kayak taruh keju. Ini juga ada gambarnya ayam segala macam. Ini buat defrost ya. Kalau misalkan kita nurunin daging yang masih beku, malamnya 24 jam di defrost di sini tuh bagus juga. Ini juga tempered glassnya tebel, 360 aircool, lampunya juga oke. Ini ada temperaturnya nih di sini. Ini kayaknya nyala nih lampunya nanti. Gokil sih. Ya udah kalau gitu kita ambil yang ini aja sayang ya. Iya. Soalnya ini ya yang kita cari dari sebuah kulkas bisa nyimpen bahan makanan kita, sayur dan buah lama gitu, seminggu. Kalau kita bisa nyimpen seminggu artinya kita belanja sebulan cuma 4 kali ya sayang ya. Iya, itu Biasanya juga kita- kadang sebulan juga kadang seminggu nggak habis. Iya, oke deh kalau gitu. Kayaknya aku deal mau ambil yang ini mbak. Oke, kata mbak, kayaknya aku sambil menunggu kulkas aku diproses, aku suruh duduk di sini. Kursi pijit. Kursi pijit. Asli gerak sendiri. Aduh enak banget coy. Aduh sayang kita harus punya ini di rumah. Aduh, apa nggak usah jadi beli kulkas, beli ini aja. Jangan. Bercanda deng. Aduh enak banget. Dadah, aku pulang ya. Jangan dong. Wah, yang aku suka banget nih pasti kalau duduk di sini. Apa sekalian aja? Sekalian aja ya. Tapi abis ini yang sebenarnya kita butuh tuh mesin cuci. Jadi setelah beli kulkas mungkin besok gitu ya kita kesini lagi untuk cari mesin cuci. Sekarang kita proses dulu kulkasnya, terus kita bayar, terus kita tentukan jadwal kirimnya. Let's go. Oke guys, kalian lihat nih proses beli perabotan. Mungkin teman-teman yang masih sekolah, kuliah nggak merasakan proses ini ya, nyari perabotan untuk di rumah. Karena kan kita jujur kalau misalkan beli sesuatu barang kayak gini keluar duitnya nggak sedikit ya. Maksudnya kita mau yang terbaik lah. Ya yang terbaik nih aku nemuinnya ya ini Electrolux ini. Karena yang aku udah sering pakai, terus juga dia ada record murinya. Dia berani gitu ya untuk jamin uang kembali kalau buah sampai busuk di hari ketiga, keempat, kelima. Karena dia tahan sampai 7 hari dijamin buah sama sayur nggak busuk. Keren sih, aku belum pernah denger kulkas berani kayak gitu. Oke, kalau gitu kita proses bayar aja. Kalian temenin juga. Karena kan vlog ini juga kalian minta, ayo bang bikin vlog. Aku kangen sama daily vlog abang. Ya ini kegiatanku sekarang lagi cari kulkas nih. Yuk, sekarang kita proses bayar. Proses bayarnya juga di sini harus isi data diri dulu kayak gitu. Jadi nggak langsung kasih duit aja. Kalian lihat nih, terutama teman-teman yang kuliah nanti lulus, anak sekolah nanti lulus, terus mau berkeluarga atau mau punya rumah sendiri atau punya kosan atau kontrakan sendiri, ya beli-beli furniture dan beli-beli perabotan tuh pasti. Ini bayarnya pakai kartu kredit bisa ya? Bisa 0% BCA, Mandiri, Citibank, Niaga, BNI, Oke. BRI bisa. Mantap. Kayaknya aku pernah Berbelanja di Electronic City sebelumnya? Kayaknya pernah deh, cuma udah lama banget. Saya cek dulu dari nomor handphone ya Pak. Boleh. Oke, ternyata data aku udah ada guys di sini guys. Cuma pakai nomor HP aja langsung keluar tuh nama aku dan langsung deh nih dikerjain sama mbakanya. Oke, sekarang aku udah di kasir tuh. Dan kita mau bayar pakai kredit card aja karena cicilannya 0% guys. Jadi nggak kena bunga. 12 kali. Lumayan kan? Daripada langsung jebret gitu. 14 juta kan lumayan ya sayang ya. Iya. Kita bisa beli bakpao berapa tuh? Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Totalnya jadi 14.399.000 ya, Pak. Oke. Kalau kata Indra Kens, murah banget. Padahal. Ntar ya aku cari kartunya dulu. Ntar. Saking banyaknya kartu guys. Ya kan? Cucu, jangan dilihat kartunya. Ini kartunya apa namanya? Blackjack. Mbak. Jangan lihat. Nggak boleh. Berarti kalau 0% saya nyicil 14.399 dibagi 12 ya? Iya, betul. Nggak kena tambahan ya? Enggak. Mantap. Itu langsung otomatis. Oke, mantap. Wah, aku lagi didaftarin. Jadi ini untuk ikut 7 day challenge ya, Mbak. Freshness Challenge ya. Jadi kalau ikutan dapat voucher belanja di Carrefour sejuta. Iya, 1 juta. Gokil. Oke guys, nih invoice atau kwitansi. Teman-teman, kita udah bayar dan kita tinggal nunggu kulkas kita nyampe di rumah. Nah, aku juga mau lanjutin vlognya nanti kalau kulkasnya udah datang nih. Jadi dalam satu vlog ini kita sekalian coba beneran tuh yang tadi Mbak Kanya bilang 7 day challenge. Apakah bener-bener sayur dan buah bisa sampai 7 hari? Karena kalau nggak sampai 7 hari kita bisa dapetin uang kita kembali. Ya nggak Mbak Kanya? Kalau gitu kita tunggu, kita ketemu lagi 1 detik dari sekarang, which is adalah udah besok. Let's go. Guys, lihat guys, Nadia borong tuh makanan buat keluarga aku.
buat mama, buat Eyang, buat Dani. Kita bawa pulang. Tuh, ada KFC. Ayamnya berapa ini KFC, Beb? 2 bucket. 2 bucket berarti 18 ayam. Sate. Tuh, ada sate seafood. Ada 15 tusuk, ada kincup, ada nasi. Wah. Jadi Nadia itu dia selalu care sama keluarganya dia, keluarganya aku. Dia yang beliin ini untuk keluarganya aku, guys. Itu benar-benar orangnya nggak pelit, nggak perhitungan, care sama orang. Makasih sayang. Oh. Wah, buset nah. Selamat datang kembali. Ini adalah hari berikutnya dari kalian nemenin aku belanja kulkas. Nah, aku sekarang lagi menanti hadirnya kulkasku nih. Katanya mau datang hari ini. Wow. Jadi aku dari tadi nungguin. Selamat datang di rumah aku, guys. Jadi kita sekarang mau nungguin kulkas. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Wey, kulkas kita udah datang. Oke, kulkas kita udah datang nih, guys. Akhirnya, guys. Ke rumah. Cepet juga ya pengirimannya. Gede ya kardusnya. Wah, muat gak nih masuk pintu sini? Oke, pengirimannya lumayan cepet dan kita tinggal terima beres langsung dari Electronic City, langsung dari pihak penjualnya, udah sekaligus sama pengiriman dan pemasangan. Gila ya, bayangin kalau aku disuruh bawa kulkas segede gini sendiri. Susah banget pasti. Gimana, Pak? Sini, Pak. Ya. Ya. Gila guys, kulkasnya udah setengah rumah sendiri. Saking niat untuk masak nih guys. Gimana? Sini. Nih. Tinggal di sini. Kulkas yang lama kenapa? Gak apa-apa, nambah aja. Oh, nambah ya. Kenapa Mas mau bayarin? Enggak sih, mobil masih muat. Oh gitu. Maaf ya. Kulkas yang lama sih nggak apa-apa. Cuma kan kecil ya. Bayangin nih, segini versus segini. Kecil kan? Jadi mau nggak mau kita harus nambah. Mami Alma di belakang. Gimana, Mah? Gede banget. Gede ya? Buset. Wow. Sama aku tingginya hampir sama, lihat nih. Kamu bisa ngumpet di situ. Aku bisa. Aku 182 cm. Kardusnya setinggi aku, guys. Dusnya kita bisa simpan Dusnya simpen. buat surprise party. Terus aku keluar gitu ya. Iya. Wah. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai kulkasnya dipasang, habis itu kita review. Jadi kulkasnya itu guys, dia nggak boleh dicolok dulu selama 8 jam semenjak kulkasnya nyampe di rumah kalian. Itu supaya lebih awet dan supaya nggak cepet rusak. Karena kan kaget kalau misalkan abis goyang-goyang, cairan dan segala macam di dalamnya komponen, terus habis itu langsung kena setrum. Takutnya rusak. Jadi harus diam dulu biar semuanya stabil, level, dan dia jangan disentuh dulu abis dari packaging karena ada listrik statis. Oh. Jadi kalau plastik ketemu sama besi itu gesek-gesek, kalau disentuh nanti kesetrum. Dan kalau listrik statisnya nyentuh jari kalian, selain kesetrum juga takutnya komponennya yang rusak. Karena kita kalau nyentuh sesuatu yang ada listrik statisnya kan kita grounding. Jadi bisa merusak. Kalau misalkan di komputer itu ada kayak motherboard gitu tuh nggak boleh disentuh langsung. Makanya harus pakai sarung tangan, harus pakai gelang yang anti listrik statis kayak gitu. Itu tips. Bener nggak Mas saya? Siap. Bener nggak? Betul. Tawan Betul ya? masnya, tawan masnya. Tawan saya ya? Iya, saya soalnya dulu suka ini apa build komputer. Oh. Iya, dari SMA, dari kuliah saya suka bikin PC, rakit-rakit PC gitu, sendiri. Bentar, mana, Bang? Dari nambahin mudah. Waduh, Wadaw. cantik banget ya. Hitamnya itu loh. Mengkilat, Glossy. sama lemarinya matching, Ya iya. sama tangganya matching. Hitam-hitam. Iya. Entah kenapa ya guys, kalau misalkan belanja kayak gini, ini kan aku juga termasuk yang baru aja lulus kuliah, terus habis itu punya tempat tinggal, jadi baru ngerasain nih belanja kayak gini. Ini bener-bener kayak rasanya, excitement itu kayak kita belanja mobil baru gitu. Aduh. Masih puas banget. Motor baru gitu. Iya. Kalian kalau misalkan dibeliin motor sama orang tua kalian nih, teman-teman kan banyak yang SMA, kuliah, pasti kan pas unboxing apa gitu kan, wah bling-bling gitu kan. Maksudnya kayak wah gitu. Excited. Aku juga gitu belanja kulkas. Nanti pasti kalian ngerasain deh kalau kalian belanja kulkas, mesin cuci. Kalau misalkan kalian udah tinggal sendiri, punya rumah sendiri atau bahkan udah berkeluarga kelak, pasti kan ngerasain kayak, "Ih, bagus ya ini yang gue beli." Tapi emang sih aku jujur, kalian kalau nggak percaya, emang keluarga kita itu selalu pakai Electrolux. Bener gak, Mah? Bener banget. Nah, Dari zamannya Eyang. dari zaman Eyang nih, aku kasih bukti. Karena di sini juga baru pindahan, aku kasih lihat sini, ikutin langsung. Jadi ini ada vacuum cleaner yang masih disimpan sama Eyang. Kalian lihat, zoom, sorry ya berantakan. Oke, kalian lihat itu mereknya apa? Electrolux. Ini buat bersihin lantai dari zaman bahala yang aku masih muda, masih ada segar vacuum bugar. cleaner juga. Ini boleh dipepetin ke tembok nggak, Pak? Kalau mepet ya kasih jarak 3 jari ya. Betul. Pegang ke kiri dikit. Bentar, kabelnya ada di bawah.
Oke guys, kita cek dulu ya. Masih mulus ya, karena memang tadi dari kardusnya juga baru keluar, jadi tidak mungkin ada apa-apa yang baret-baret. Oh, wah. Gede banget. Ini seperti yang kita lihat di display, semuanya lengkap. Ada yang buat es batu, tinggal puter-puter, dan masih di selotip biru. Ini kalau kalian beli kulkas, selotip biru ini artinya masih belum pernah dicopot-copotin, ya masih segel lah. Oke, ini freezer, gede banget. Berapa liter? 540. Mantap Jo. 540 sama atas. Danger masuk muat itu. Danger masuk muat. Ini ada rak-raknya juga masih segel, dan ini 2 laci. Ini yang kita bilang ini yang penting banget nih. Dia bisa 7 hari sayur tidak dijamin tidak busuk dan tidak mengkerut, seger. Cuma dia doang. Jadi ini ada rekor murinya gitu mah. Cuma kulkas ini doang yang bisa berani jamin uang kembali kalau 7 hari sayur atau buah itu busuk. Wow. Jadi nggak tanggung-tanggung dia, bener-bener uang kembali, rekor muri. Jadi dipastikan kita kalau punya sayur kita belanja tuh 7 hari sekali aja. Tapi harus ditaruh di dalam sini karena teknologinya dia ada di dalam sini. Oke, nanti kita review lagi. Sekarang aku mau serah terima dulu. Oke, ada yang perlu ditandatangan? Ada nama jelas. Iya. Udah selesai. Ya. Oke. Ya. Ya, ayo Bang ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. banyak. Oke, teman-teman. Aku itu sebenarnya beli mesin cuci juga, tapi aku nggak videoin di sini. Kenapa? Takutnya kepanjangan. Di Instastory aja ya. Kalian follow aku di Instagram @gazelcross. Aku kasih lihat juga proses beli mesin cuci. Tapi mesin cucinya belum datang. Jadi itu masih 2 hari 3 hari lagi baru datang. Karena aku juga belinya kan nyusul mesin cucinya, nggak di hari yang sama. Sehingga sekarang kita baru datang kulkas Electrolux-nya. Ih, cakep banget ya. Ya sih, Dan. Matching sama baju aku nih guys. Aku udah mandi segala macam mempersiapkan kedatangan kulkas baru aku ini. Jadi ini seperti yang kita lihat di display, 10 tahun warranty dan dia ada kompresor yang namanya NutriFresh Inverter. Inverter itu aku jelasin dulu. Inverter itu adalah teknologi kulkas atau AC pendingin gitu ya. Yang aku ketahui ya, aku ngerti ya. Dia nyala listriknya gede di awal, tapi habis itu pas nyala seterusnya dia stabil dan low. Jadi dia hemat. Tapi emang di awal dia gede dulu, terus dia habis itu dia seterusnya dia benar-benar stabil, rendah gitu. Itulah teknologi inverter yang ada di AC dan di kulkas. Tuh, ini juga freezernya NutriFresh Inverter. Ini bisa diatur kedinginannya. Kita buka-bukain yuk. Ini adalah momen paling adalah ngebukain selotip. Oke, yang aku buka, yang aku perlu buka aja ya. Contoh, yang aku buka adalah ini. ASMR buka selotip. Aku paling seneng nih kalau kulkas yang es batunya bisa diputer-puter gini aja, nggak ribet. Nih, jadi tinggal diputer gini, trot, bunyi, prak. Nanti dia jatuh sendiri ke sini guys. Kadang kita kalau punya kulkas yang kurang modern, itu kayak gini aku kasih lihat. Nih, kulkas kalau kurang modern, es batunya tahu nggak cara itunya gimana guys? Puntir. Pakai dengkul, kalau nggak diputer gini. Tapi diputer gini kadang-kadang keras. Tuh. Baru dia mau keluar. Itulah kenapa kita harus ganti kulkas yang modern yang tahun 2020-2021 yang dapat rekor muri. Sedap. Wow. Ini juga ada tulisannya ya, frost free, bebas bunga es, tapi tidak bebas bunga bank. Nah, itu ya kan, terutama kalau nyicil. Tapi untungnya cicilannya 0%. Nah. Lo pernah nggak punya handphone baru gitu ya, terus lo buka tuh plastiknya, sama perasaannya. Oke, ini aku tahu ini buat ditaruh di sini. Jadi dia selotipin biar dalam pengiriman dia nggak goyang-goyang ya. Goyang-goyangnya gini dong. Geleng-geleng itu. Oh, oke. Bisa di atas, bisa di bawah, terserah. Oke, yang selanjutnya. Tapi gunanya ini dilepas dulu guys. Jadi kenapa tadi aku agak nyes tapi aku tetap memberanikan diri untuk lepas. Karena kalau kelamaan dia tertempel nanti lemnya membekas, terus ada bekas lemnya. Jadi mendingan kita buka aja semua selotipnya ini. Aduh, mantap. Oke, kita bukain lagi ini.
Wow, ini dia. Ini adalah tempat dimana sayur dan buah tidak bisa busuk, tidak bisa basi selama 7 hari. Ini adalah tempat dimana kita bisa menaruh telur dan perintilan-perintilan lainnya, dan ini bisa digeser kiri kanan, kiri kanan. Lalu ini bisa ditaruh di bawahnya gini. Gua jujur penasaran banget, apakah bener sebuah kulkas, semata-mata kulkas, bisa membuat sayur dan buah itu seger 7 hari? Itu gue nggak pernah dengar. Untuk membuktikannya, kita abis ini akan belanja sayur dan buah, lalu kita masukin sini. Nanti aku akan kasih lihat tanggalnya, hari ini tanggal berapa di handphone, dan pas nanti di ujung video kita lihat 7 hari kemudian dari tanggal ini. Yuk, aku siap-siap dulu ya. Oke, jadi sekarang aku lagi di supermarket. Ini adalah sayur seledri, kita tes, dan juga ada white shimeji mushroom atau jamur shimeji. Ini fresh, karena kita beneran mau tes apakah mereka akan tahan 7 hari di kulkas baru aku. Karena kalau misalkan gagal, aku dapat uang kembali, guys. Oke, jadi sekarang tanggal 9 Desember, hari Rabu, tahun 2020. Oke, kelihatan ya? Seledri dan jamur sudah kita masukkan ke kompartemen di bawah sini. Oke, jadi kita akan tes apakah benar dia akan tahan selama 7 hari. Nanti kita akan buka lagi kulkas ini di tanggal 16 Desember 2020. Ini kulkas sudah nyala 24 jam sebelumnya. Jadi ini udah dingin. Ini udah dingin banget. Setelah didiemin 8 jam, terus dia udah nyala 24 jam, baru kita masukkan. Jadi bukan kita masukkan dalam keadaan baru dicolok. Karena kalau baru dicolok berarti kan belum terlalu dingin ya. Gak adil dong kalau belum terlalu dingin. Nah lihat, ada asap-asapnya ya. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi ini langsung bus. Ini udara dinginnya keluar. Ini udah beku ya, udah dingin banget. Malah aku udah kecilin nih, less cold. Dia udah kecilin yang paling tidak terlalu dingin aja masih dingin banget. Jadi kita ketemu lagi teman-teman untuk ngebuka kulkas ini dan ngecek sayurannya 7 hari dari sekarang. Kita lihat ya, karena kalau gagal kita dapat uang kembali. Let's go. Halo teman-teman, selamat datang di hari ke-7. Guys, setelah tanggal 9 Desember yang kemarin aku kasih lihat di handphone aku beberapa hari yang lalu ya. Tapi kalau di video ini berarti sedetik doang. Sekarang udah tanggal 16 Desember. Sekarang udah tanggal 16 Desember jam 12 siang. Jadi benar-benar 7 hari pas. Kita mau lihat sayur kita. Nah, kulkas sudah agak terisi. Tapi jangan fokus ke yang lain, fokusnya adalah ke sini. Ini eksperimen, aku nggak ganggu gugat. Bener-bener aku belum buka selama 7 hari. Kita lihat seledrinya. Nggak berubah. Kok bisa ya? Kenceng loh masih. Nggak ada perubahan sama sekali. Tuh, lihat di zoom deh, di zoom. Masih batangnya masih cetak. Tuh, masih juicy, nggak lembek. Biasanya kalau sayur kalau udah nggak bagus kan lembek. Daunnya nggak layu, daunnya bahkan masih crispy. Masih strong. Iya, masih kuat batangnya. Dan warnanya masih bagus. Wanginya juga masih seger. Seledri impor banget yang bisa dibuat jus. Yang kedua adalah jamur shimeji kita nih, walaupun masih dalam plastik. Nggak ada perubahan. Ini biasanya yang paling cepet jelek nih. Tuh lihat tuh. Bener-bener nggak ada perubahan sama sekali. Warnanya, bentuknya, teksturnya. Gokil, kok bisa gini ya? Aneh banget. Kenapa nggak semua kulkas kayak begini gitu? Kayak magic gitu, tulap. Kok bisa ya? Gue kirain tadinya itu cuma gimmick, tau nggak? Gimmick-gimmick yang Biar apa? dibeli. Biar dibeli, bener-bener biar dibeli. Taunya enggak loh. Ini pun yang punya gue nih. Ini pun anggur gue beli 3 hari yang lalu juga masih bagus walaupun di luar. Jadi karena dia kulkasnya walaupun yang bawah dinginnya bagus. Ini juga kalau pintunya kelamaan dibuka dia ada indikatornya untuk kasih tahu untuk harus langsung ditutup, bunyi-bunyi gitu. Ya overall gua nggak kecewa sama pilihan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dan nemenin gue untuk belanja kulkas. Dan akhirnya gue bisa bilang ini adalah kulkas yang terbaik yang bisa dibeli untuk tahun 2020-2021. Karena cuma dia yang ada rekor muri untuk tahan sampai 7 hari sayur dan buah dan jamur. Dan itu udah gue buktikan sendiri 7 hari beneran gokil. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya dan sesudahnya. And let's battle. Keep smiling your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Dah.